Udah ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Digital Financial Payment akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang e-commerce tiket.com. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Jadi ada saya sendiri, Salviko Israfi, dan ada teman saya, Asyam Rafif, M. Febrilian, Irfan Alfa, dan Tuba Agus Reza. Oke, mungkin langsung di next aja slide-nya. Oke, e-commerce. Jadi secara umum e-commerce dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. E-commerce diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Jadi contohnya e-commerce itu seperti yang kita tahu, seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain. Dan untuk topik ini yang kami bahas adalah tiket.com. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce menurut interaksinya. Yang pertama tuh, seperti yang kita tahu ya, e-commerce itu banyak sekali interaksinya. Ada mulai dari bisnis to bisnis, bisnis to customer, customer to customer, dan lain sebagainya. Yang pertama saya akan bahas bisnis to bisnis dulu. Jadi bisnis to bisnis e-commerce itu meliputi semua transaksi elektronik, barang, atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Umumnya e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan electronic data interchange. Contohnya tuh seperti Bizi dan Ralali. Jadi tadi kan saya singgung EDI. EDI itu adalah proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui. Itu dari suatu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk tentunya elektronik. Nah, yang kedua masuk ke bisnis to customer. Bisnis to customer adalah jenis bisnis yang paling sering digunakan masyarakat. Konsep B2C sangat mirip dengan C2C, customer to customer. Bahkan banyak beberapa platform yang juga memiliki model bisnis seperti C2C. Model bisnis B2C diperuntukkan dari bisnis untuk konsumen akhir. Toko retail adalah gambaran yang cocok untuk menggambarkan B2C. Nah, mungkin beberapa website di Indonesia yang menerapkan e-commerce ini adalah Bineka, Lazada, Berbenka, dan tiket.com itu sendiri yang akan kita bahas. Lalu selanjutnya ada customer to customer. Customer to customer merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapannya customer to customer adalah seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Kayak Shopee mungkin juga. Lanjut. Nah, selanjutnya yang keempat ada customer to business. Nah, kebalikan dari B2C nih, si customer to business ini memfasilitasi konsumen sebagai penjual jasa atau barang untuk kepentingan bisnis perusahaan yang lebih besar. Dalam situ, konsumen menyediakan produk atau jasa kepada perusahaan yang membutuhkan dan perusahaan pun bersedia untuk membelinya. Contoh sederhananya itu kayak ilustrator yang menyediakan jasa gambar atau desain logo kepada perusahaan yang membutuhkan. Salah satu contohnya adalah iStock Photo, Shutterstock, Fiverr, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada online to offline. Online to offline ini adalah jenis yang menarik pelanggan dari melalui aplikasi atau situs online untuk mengunjungi atau aware mengenai keberadaan toko fisik. Online to offline ini mengidentifikasikan pelanggan melalui bidang periklanan online seperti email dan campaign sosial media. Kemudian mengutamakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan untuk pergi ke toko offline. Contoh dari online to offline adalah Klik Indomaret, Matahari Mall, seperti yang dilakukan oleh perusahaan retail besar di Amerika. Contohnya juga ada Walmart. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jika sebelumnya kita membicarakan tentang ini menurut interaksinya, kali ini kita membicarakan tentang jenis-jenis e-commerce berdasarkan produk yang dijual.
Yang pertama itu ada e-commerce cycle good. E-commerce cycle good adalah e-commerce yang berfokus pada produk barang fisik secara online. Barang-barangnya biasanya adalah pakaian, makanan, minuman, peralatan elektronik, pernak-pernik, dan sebagainya. E-commerce ini dalam penerapannya memerlukan adanya biaya tambahan, biasanya akan dibebankan kepada pembeli, yaitu biaya ongkos kirim dan pajak. Contoh dari e-commerce cycle good ini adalah Bineka dan Lazada. Lalu yang kedua ada digital goods. E-commerce digital good adalah e-commerce yang memfokuskan pada produk yang dijualnya berupa benda-benda digital atau digital goods. Sehingga konsumen dalam hal ini tidak melihat bentuk fisik dari produk yang dibelinya, namun dapat merasakan dan menggunakan produk tersebut, biasanya melalui komputer atau akses internet. Beberapa contohnya adalah Microsoft Store yang merupakan e-commerce yang menjual perangkat lunak komputer, dan Steam yang merupakan e-commerce yang menjual game. Lalu yang ketiga ada serving goods. E-commerce serving good adalah e-commerce yang khusus menyajikan produk yang berupa layanan aja. Bentuk e-commerce ini diperlukan oleh konsumen yang memerlukan bantuan jasa dan membayar jasanya sesuai tingkat kebutuhannya dan harga yang sudah disepakati bersama. Contoh dari e-commerce ini adalah e-commerce asuransi seperti cyber insurance, e-commerce tutorial seperti Red Hat Linux, dan e-commerce pemesanan tiket seperti tiket.com. Next. Oke, tiket.com merupakan salah satu e-commerce yang bergerak di bidang tiket online yang paling lengkap, yang telah bekerja sama lebih dari 50 maskapai penerbangan dan 180.000 jaringan hotel di seluruh dunia. Berawal dari 5 orang pendiri pada tahun 2011, tiket.com bergerak pertama kali sebelum ada market online untuk travel di Indonesia. Tiket.com merupakan pertama kali yang membuat jalan untuk maskapai dan kereta api pada saat itu dijual secara online. Kemudian PT Global Ticket Network merupakan perusahaan yang memiliki fokus pada sebuah web dengan situs tiket.com dengan fitur booking dan ticketing online yang memberikan pelayanan reservasi tiket. Sebelumnya situs tiket.com telah melayani pemesanan hotel, tiket nonton film, dan konser. Selain itu, untuk memperbarui portalnya agar tampilan lebih atraktif, situs ini tak perlu membuka banyak halaman browser untuk melakukan reservasi tiket perjalanan maupun hiburan. Keunikan dari reservasi tiket pesawat lewat tiket.com adalah bisa membooking tiket penerbangan pulang pergi dari 2 maskapai berbeda, tetapi sistem membayarnya cukup melalui situs tiket.com saja, dan juga bisa membooking kamar hotel serta tiket pesawat. Semua biaya atas pesanannya cukup lewat tiket.com. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian untuk sistem pembayaran atau e-payment pada tiket.com sendiri, sebelumnya saya akan menjelaskan e-payment itu sendiri. E-payment merupakan sistem pembayaran berbasis internet sebagai sarana perantara. Nah, pada tiket.com sendiri dalam proses pembayarannya menyediakan beberapa metode pembayaran untuk mempermudah pengguna untuk membayar produk yang dibeli. Tiket.com juga menyediakan beberapa metode pembayaran secara online menggunakan transfer bank yang akan diverifikasi secara manual oleh pihak e-commerce dan menggunakan payment gateway, yaitu instant payment seperti GoPay, Link Aja, dan Sakuku, dan bisa juga melalui virtual account dari beberapa bank nasional maupun swasta. Selain itu, tiket.com juga menyediakan pembayaran dengan mencicil menggunakan kartu kredit dan juga bisa menggunakan cicilan tanpa kartu kredit dengan menggunakan aplikasi Kredivo maupun Akulaku. Jika pengguna belum memiliki dana untuk membayar, tiket.com juga menyediakan pembayaran menggunakan PayLater. Dengan PayLater, konsumen dapat melakukan pembayaran tiket dengan metode cicilan tanpa menggunakan kartu kredit. Nah, setelah melakukan pembayaran, verifikasi pembayaran akan dilakukan oleh pihak tiket.com tergantung pada jenis pesanan untuk menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan. Jumlah waktu yang dibutuhkan ini tergantung dari jenis pesanan yang dilakukan. Misal kalau hotel membutuhkan waktu beberapa hari, pesawat untuk beberapa hari, dan lain sebagainya. Pengembalian dana dapat dilakukan selama pengguna belum melakukan web check-in atau check-in di tempat sesuai pesanan. Apabila pembayaran sudah diterima, sistem tiket.com akan melakukan voucher langsung ke alamat primer.
Jika ingin membatalkan pembelian tiket yang sudah dibayar, dapat dilakukan refund dengan melakukan proses ke nomor kartu kredit yang digunakan saat melakukan pembayaran. Selanjutnya, invoice tiket dapat dicek pada aplikasi di bagian pesanan saya. Sekian presentasi dari kerja kelompok dari kelompok 1 Digital Finance Payment dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.